Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami tahu bahwa hanya hari ini yang kami miliki. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus melekat kepadamu. Melalui pendengaran akan firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan kita terdapat dalam Keluaran 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Pernahkah kita berada dalam sebuah situasi maju kena, mundur kena? Maksud saya adalah situasi di mana jalan di depan kita seolah-olah buntu, tapi untuk berbalik arah atau mundur juga sudah tidak bisa. Dalam film-film, adegan seperti ini sering kali kita jumpai. Musuh mengejar dari belakang, dan kemudian tokoh utamanya terjebak pada jalan buntu. Untuk berbalik tidak mungkin lagi, sebab musuh ada di belakangnya. Itu di dalam film. Bagaimana dalam realita kehidupan? Misalnya, bagaimana jika kita bertetangga dengan orang yang sulit, yang selalu mencari masalah dan membuat kita lelah dalam kekesalan berkepanjangan? Jalan keluarnya mungkin pindah, tapi pindah rumah bukanlah sesuatu yang gampang. Atau contoh lain, bagaimana jika Anda tidak lagi kerasan bekerja di kantor karena pekerjaan yang begitu berat dengan gaji yang tidak sebanding? Atau teman-teman sekerja yang menjengkelkan, bos yang kasar, tapi untuk mencari kerja baru saat ini tidaklah mudah. Pengalaman-pengalaman maju kena, mundur kena, seringkali menimpa hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diingatkan oleh sebuah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Sewaktu bangsa Israel baru keluar dari perbudakan di Mesir, tetapi ternyata Raja Firaun berubah hati dan tidak rela melepaskan mereka. Saudara bisa baca di Keluaran 14 ayat 5. Dia kemudian mengejar bersama 600 kereta yang dikendarai para perwiranya. Keadaan menjadi sulit karena di depan bangsa Israel terbentang Laut Teberau yang juga dikenal dengan nama Laut Merah. Sementara di belakang ada ratusan tentara Firaun. Bangsa Israel pun terjepit. Menghadapi situasi demikian, bangsa Israel pun menjadi ketakutan dan panik. Mereka pun mulai menyalahkan Musa dan mengatakan bahwa lebih baik menjadi budak ketimbang terjebak dalam situasi terjepit seperti itu. Lalu apa jawaban Musa? Seperti apa yang tertulis pada ayat bacaan hari ini, Musa mengingatkan mereka akan 3 hal. Jangan takut, berdiri tetap, dan fokus kepada penyertaan Tuhan. Selanjutnya seperti yang kita ketahui, Laut Teberau terbelah sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Air menjadi tembok kuat buat mereka. Selanjutnya ketika bala tentara Firaun mengejar hingga ke tengah laut, air pun kembali berbalik ke posisi semula dan menenggelamkan Firaun dan seluruh pasukannya. Mereka pun akhirnya selamat sampai ke seberang. Kisah Laut Teberau ini kemudian disinggung ulang dalam Mazmur 106 ayat 7 sampai dengan 12 dan di Nehemia 9 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita lihat 3 langkah yang dikatakan Musa dalam menghadapi kondisi terjepit. Yang pertama, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa rasa takut itu sama artinya dengan meragukan perkataan dan janji-janji Allah, dan bisa membawa kita kepada kematian yang kekal. Yang kedua,
berdiri tetap dalam iman. Ketika kita dicekam rasa takut berkepanjangan, iman kita bisa terkikis. Orang yang berada dalam ketakutan akan mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas. Apapun caranya asal bisa keluar dari masalah, akan menghalalkan segala cara. Bahkan jalan-jalan menuju maut yang terlihat seolah-olah menyelamatkan, seperti layaknya fata morgana. Kita harus tetap teguh dalam iman menghadapi kondisi apapun. Yang ketiga, fokus pada kasih dan penyertaan Tuhan. Pada kisah Laut Teberau, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari situasi terjepit. Tuhan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan tidak pernah ingkar janji. Dalam Mazmur 106 ayat 1 dikatakan, Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu saudara, kita tidak perlu ragu. Tetaplah berdiri teguh dalam iman dalam situasi sesulit apapun. Mari kita jalani hidup walau seberat apapun, dengan penyerahan diri dan pengharapan. Jangan takut. Jagalah agar iman tetap kokoh dan percayalah pada Tuhan yang masih terus membuat mujizat, yang menyatakan kemuliaannya hingga hari ini. Sebagaimana Dia menyelamatkan bangsa Israel, demikian pula Dia mampu menyelamatkan kita dari situasi maju kena, mundur kena. Dalam situasi seperti apapun, percayalah bahwa Allah selalu menyertai kita dengan kasih setianya. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan menjadi suatu kekuatan yang baru. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami diingatkan kembali bahwa apapun situasi kami, apapun kondisi masalah yang sedang kami alami, kami terlalu percaya bahwa Tuhan Yesus masih sanggup untuk membuat mujizat. Kalau bangsa Israel Tuhan tolong, kami terlebih percaya setiap pribadi kami pun Tuhan tolong. Karena itu Bapa, kami mengangkat hati kami untuk terus mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan termasuk hari ini, apapun yang akan terjadi, kami percaya Tuhan sudah menolong kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.